Padahal Nabi. Inilah sifat-sifat Rasulullah. Rendah hati. Saya itu manusia biasa, ana basarun yuha ila annama ilahukum ilahu wahid. Telah diwahyukan kepada aku, telah menerima wahyu dari Tuhanku. Kan begitu. Jadi Rasulullah menerima wahyu yang Allah wahyukan. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Makanya kita bersyukur. Asas negara kita adalah Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Kita nggak boleh digugat-gugat lagi. Ketuhanan yang maha esa. Faman kana yarju liqa rabbihi, maka barang siapa yang mengharap berjumpa bertemu kepada Allah, yang dicontohkan sama Rasul, banyak mengingat Allah. Yang kedua dicontohkan sama Rasul, siapa yang mengharap percaya bertemu kepada Allah, iman kana yarju wal yaumal akhir, apa di situ? Falyamal amalan soleh, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Dua karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam orang-orang yang ingin berjumpa bertemu kepada, yang pertama belajar Quran dulu. Kalau sudah belajar Quran baru beramal soleh. Jangan beramal soleh dulu baru belajar Quran. Artinya kalau beramal soleh dulu baru belajar Quran, khawatir nanti amal solehnya sia-sia. Paman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan soleh, maka hendaklah yang mengerjakan amal yang soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak boleh mempersekutukan Tuhan di dalam beribadah kepada seorang. Jadi nggak boleh tuh mempersekutukan. Nah, bagaimana supaya bisa beramal soleh? Makanya ada perintah wasfa'in, minta tolong kamu kepada Allah. Kita pengen beramal soleh, minta pertolongan sama Allah. Beramal soleh dalam menyampaikan Al-Quran, kita minta pertolongan sama Allah. Karena memang Allah yang mengajarkan Quran. Ar-Rahman alamat Quran. Tetapi jika kita ingin diijabah, syaratnya apa? Fal yastajibuli wal yu'minu. Percaya dulu sama Allah, penuhi dulu seruan Allah. Wal yu'minu. Jadi amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah, salah satunya adalah menyeru, mengajak manusia kepada ajaran Allah. Itulah yang disebut amal soleh. Ana basarun muslim. Bagi orang-orang yang mengharap berjumpa. Nah, kita ingin beramal soleh, udah ada tuntunannya. Surat 46 ayat 15, 16-nya diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasalna insana biwalidayni ihsana. Hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanata. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa
sayyi'atihim fi ashabil bil jannah wa dasidqil ladzi kanu yu'adun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai nyafinya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim." Mereka itu orang-orang yang telah kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi kesimpulannya kalau kita melihat di sini, orang yang mau mengingat Allah itu disediakan ampunan dan balasan yang besar. Orang yang beramal soleh pun juga demikian, disediakan ampunan dan balasan yang besar. Keberuntungannya, contoh Rasulullah begitu, dia mendapat ampunan di dalam berzikir, mendapat balasan di dalam beramal. Contoh Rasulullah, dia mendapat ampunan juga mendapat balasan yang besar, sehingga amalnya nanti tidak akan sia-sia. Wawasaina insan, diwasiatkan kepada manusia biwalidai ihsan, terhadap kedua orang tuanya disuruh berbuat baik. Dan masih bersyukur nih kalau punya orang tua, suruh berbuat baik. Kenapa? Amalatu ummu, ibunya telah mengandung Quran susah payah, kadang sampai lihat bulan, ada yang nggak mau lihat matahari di kamar, macam-macam orang ini. Ada yang nggak mau lihat lakinya repot. Kemarin Oh kemarin. Enggak, saya sebenarnya Wadoatu Quran, dan melahirkannya juga susah payah. Seorang anak kalau tahu ini ayat, ibunya sedang mengandung susah payah, pasti dia nggak berani minta ibunya. Nggak berani minta ibu. Wa amluhu wa fisaluhu, dalam mengandung dan menyapinya salah sunat salah, yaitu 30 bulan. Hatta iza balagha asuddahu, sehingga apabila sudah sampai dewasa, wa balagha arba'i sana, yang namanya dewasa umur 40 tahun baru dewasa menurut Quran. 40 tahun baru dewasa. Orang dulu kenapa? Umurnya 1000 tahun. Siapa? Nabi Nuh 950 tahun tambah lagi ya 950 ya. Kurang 50. 1000 tahun kurang 50 tuh. Makanya umurnya dewasanya baru umur 40 tahun dewasa, karena umurnya tua-tua. Panjang-panjang. Kalau sekarang ada nggak umurnya sampai begitu? Ada. Nggak ada. Belum cari. Kami mana sih? Ini sekarang belum ada. Kemudian di sini di ujung ayat itu begini. Qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami agar kami bisa bersyukur terhadap nikmat Engkau yang telah Engkau berikan. Jadi nikmat itu yang sudah dikasih.
kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Udah belum dikasih nikmat? Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberi nikmat begitu banyak kepada kamu. Udah dikasih, bagaimana supaya bisa bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan? Wa an'amala sholihan, supaya aku bisa beramal soleh. Nikmat yang sudah diberikan, bentuk bersyukurnya itu inna a'tainaka al-kautsar. Yang kau ridhoi, insya Allah wa asli li fi zuriyati, akan mengalir kepada keturunannya. Nah, dicontohin sama Rasul contohin lagi, sama orang beriman contohin lagi, sama anak-anak itu diikuti. Jadi kebaikan kepada keturunan. Nikmat banget tuh ya. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau. Wa ini minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada engkau. Baru kata ulaikal ladzina nataqabbalu anhum, mereka itulah yang diterima dari mereka ahsana ma'amilu, hasil apa yang telah diperbuat, perbuatan yang baik. Jadi mereka itulah yang diterima pekerjaan yang baik, yang diterima yang baik. Tetapi yang buruk juga nanti akan dikasih lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemudian wa natajawazuna an sayyatin, mereka itulah yang dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka dimasukkan ke dalam surga sebagai janji yang telah Allah janjikan kepadanya. Jadi kalau kita melihat di sini contoh Rasulullah, kita banyak mengingat Allah. Contoh Rasulullah beramal soleh, sama-sama akan mendapatkan balasan, ampunan dan balasan yang besar. Di mana orang yang beramal soleh mendapat balasan yang besar? 5 ayat 9 terakhir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, tadi orang yang berzikir mendapat ampunan, balasan yang bersama dengan orang yang beriman. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat, Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman yang beramal soleh, lahum, bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun 'azimah, dan balasan yang besar. Jadi sama-sama mendapat ampunan. Yang berzikir mendapat ampunan, yang beramal soleh mendapat ampunan. Beruntung kita. Insya Allah kita diwafatkan akan digabungkan dengan orang-orang yang soleh di dalam surga. Insya Allah ya. Sesuai dengan janji Allah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.